Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita kembali renungkan firman Tuhan ya. Saudara, pernahkah Anda merasa dikhianati? Mungkin Anda pernah merasa sudah berbuat baik kepada seseorang, lalu kemudian dengan tulus hati membantu orang tersebut, tapi orang tersebut justru mengkhianati Anda. Nah, Raja Daud pernah mengalaminya, saudara. Suatu ketika dalam pelarian Raja Daud dari Raja Saul, Raja Daud mendengar bahwa satu kota di dekat tempat persembunyiannya, yaitu kota Kehila, diserang oleh tentara Filistin yang menjarah tempat pengirikan mereka. Nah, kebaikan hati Daud membuat ia memutuskan untuk menolong kota Kehila, walau sebenarnya para pengikutnya melarang. Mereka berkata, wah jangan, resiko terlalu besar, nanti Raja Saul tahu tempat persembunyian mereka. Nah, ternyata apa yang dikhawatirkan itu menjadi kenyataan, saudara. Raja Saul dapat kabar bahwa Daud sedang ada di Kehila, lalu kemudian Raja Saul mau berencana untuk datang menyerang ke Kehila. Nah, ketika Daud mendengar kabar itu, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah orang Kehila yang sudah saya tolong ini akan menyerahkan saya kepada Saul? Dan Tuhan menjawab, ya, mereka akan menyerahkan. Wah, Daud tentu kecewa, saudara. Tapi akhirnya Daud dan pengikutnya melarikan diri lagi dan bersembunyi di padang gurun Zif. Tetapi beberapa orang kemudian mengkhianatinya juga. Mereka memberitahukan kepada Raja Saul tempat persembunyiannya. Nah, kisah ini saudara bisa saudara baca di kitab 1 Samuel pasal 23. Dalam kondisi seperti inilah Mazmur pasal 54 diciptakan oleh Raja Daud yang merupakan seruan doa kepada Allah dalam menghadapi musuh. Mazmur 54 ayat 4-5, demikian bunyi firman Tuhan, ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah. Nah, saudara, dari apa yang dialami oleh Daud kita belajar bahwa ketika kita berbuat baik, belum tentu orang lain akan membalasnya dengan perbuatan baik juga. Bisa saja mereka mengkhianati dan mengecewakan kita. Nah, jika hal seperti ini terjadi, apakah kita harus memilih untuk terus-menerus berlarut-larut dalam kekecewaan atau membalasnya juga dengan kejahatan? Nah, sebagai anak Tuhan tentunya kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 43 mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika Daud dikecewakan bahkan dikejar-kejar oleh musuh, Daud memilih untuk mengadukan perkaranya kepada Allah dalam doa. Allah mendengar doa Daud dan meluputkannya dari tangan musuhnya. Jika saat ini engkau sedang merasa dikhianati, engkau sedang merasa dikecewakan oleh siapapun, ingat, jangan membalas dengan kejahatan, tetapi berdoalah minta pertolongan, minta pembelaan dari Tuhan, dan berdoalah juga bagi mereka. Saudara, jika musuh menyerang, berdoalah. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ada saatnya dalam hidup kami dikecewakan. Mungkin kami merasa kami sudah berbuat baik, tetapi orang lain membalasnya dengan kejahatan. Tetapi kami mau belajar bahwa kami harus datang kepada Tuhan, memohon pertolongan-Mu dan berdoa bagi mereka. Tolong kami Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami justru memberkati mereka. Tuhan Yesus, memberkati semua anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.